Haleluya. Shalom. Mau lihat Tuhan memberkati. Amin. Tuhan membalas berlimpah-limpah. Itulah janji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat, dahsyat, luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Mari kita baca, kita bergantian. Saya terlebih dahulu. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan berebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikutkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Amin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bertanding. Amin. Bertanding. Hidup kekristenan kita adalah pertandingan. Karena Yesus berkata, Aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kalau domba di tengah serigala harus selalu waspada, harus selalu hati-hati, waspada, dan selalu berjaga, mengatur stamina dan kemampuan atau ketahanan hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan ini juga mendorong kita untuk bertanding. Amin, Ibu Bapak. Bertanding. Kalau minggu lalu kita sudah melihat firman Tuhan tentang Rasul Paulus yang telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mengakhiri pertandingannya dengan baik, dengan berhasil memelihara imannya.
Nah, di sini dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman. Bertanding. Nah, ini yang sulit. Inilah yang dihindari oleh banyak orang, tidak mau bertanding. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau bertanding. Tetapi yang di sini semua mau bertanding. Kalau kita tidak mau bertanding, maka jelas pasti kita tidak akan menjadi pemenang. Padahal kita sangat senang menyanyikan lagu lebih dari pemenang. Yang suka menyanyikannya katakan amin. Amin. Saya juga suka menyanyikannya. Kita senang menyanyikan lebih daripada pemenang, bahkan bersemangat sekali menyanyikannya. Tetapi sering kita tidak suka dan tidak mau bertanding. Karena masuk dalam sebuah pertandingan iman bukanlah hal yang mudah. Apa yang dialami oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus, itu akan dialami oleh orang-orang yang mau bertanding. Mengapa kita harus bertanding? Karena kita akan merebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di akhir zaman akan diserong, akan diserbu oleh banyak orang. Padahal pintu menuju ke sana adalah sempit. Yesus sendiri berkata, sesaklah pintu menuju jalan ke situ, sempit. Dan Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan surga itu akan diserong, diserbu, direbut oleh banyak orang di akhir zaman. Jadi kalau kita pun tidak ikut mengalami hal itu, maka kita sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan. Kerajaan surga itu adalah hidup yang kekal itu memang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Secara de jure kita sudah mendapatnya. Tetapi secara de facto atau kenyataan kita belum mendapatkannya. Masih ada proses yang harus kita jalani, di mana kita harus berusaha merebutnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di sini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Namanya bertanding dan merebut. Ini memerlukan keseriusan. Tidak ada lagi di sana kata bermain-main. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa pergumulan dalam hidup kita ini adalah pertandingan kita. Persoalan-persoalan yang kita alami di dunia ini sekarang adalah pertandingan kita. Mungkin kemiskinan, mungkin sakit penyakit,
dan lain-lain sebagainya. Mungkin masalah yang sedang kita hadapi sekarang itu semua adalah pertandingan yang diwajibkan bagi kita, di mana Tuhan ingin di saat kita menghadapi semua itu, apakah iman kita masih terpelihara, atau di saat menghadapi kesukaran itu justru apakah iman kita menjadi rusak atau hilang. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan, pertandingan-pertandingan di dunia ini yang kita lewati hendaknya menjadikan iman kita semakin mantap, semakin kokoh, terpelihara, semakin murni. Itulah sebabnya Petrus berkata bahwa sekalipun di hari-hari ini kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, tetapi maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi persoalan pertandingan itu untuk membuat iman kita murni. Murni di sini tidak bercampur dengan adat istiadat. Kalau iman kita bercampur dengan adat istiadat, iman kita tidak berlaku, tidak laku di hadapan Tuhan. Apakah iman kita bercampur dengan emosi atau perasaan kita? Apakah iman kita bercampur dengan keinginan-keinginan kita? Jadi supaya iman kita itu murni, tidak bercampur dengan adat, tidak bercampur dengan keinginan, tidak bercampur dengan emosi atau perasaan kita, maka perlu diuji. Kita dimasukkan ke dalam pertandingan iman lewat masalah, persoalan, pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak memiliki pertandingan iman. Hidupnya rapi, hidupnya teratur, tetapi tidak memiliki pertandingan iman. Seperti yang terjadi di dalam pasukan orang Israel ketika menghadapi Goliat. Saya angkat kisah ini menjadi pelajaran bagi kita mengenai pertandingan iman. Dalam 1 Samuel pasal 17 cerita tentang pertandingan Daud dengan Goliat. Mungkin ibu bapak sudah hafal betul cerita ini, tetapi ada baiknya hari ini kita lihat, kita pelajari kisah ini untuk menambah iman kita. Nah, saya katakan di sini adalah bahwa orang Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Orang Israel dipimpin oleh Raja Saul, Filistin dipimpin oleh seorang yang bernama Goliat. Goliat ini besar dan tinggi perawakannya. Tingginya 6 hasta sejengkal.
Dia adalah panglima tentara yang sudah terlatih, yang sudah biasa berperang. Ilmu perang dia sudah miliki. Kemampuannya tidak ditangguhkan lagi, sehingga dia sangat ditakuti. Selain daripada perawakan dan kemampuan perangnya, suaranya juga besar dan sanggup menakut-nakuti orang Israel. Jadi bangsa Israel takut menghadapi bangsa Filistin. Raja Saul sendiri ketakutan. Setiap hari Goliat ini berteriak menantang barisan bangsa Israel. Dia berteriak menakut-nakuti mereka. Dia selalu berkata, "Hai orang Ibrani, pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun menghadapi aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkan dia, maka kamu akan menjadi hamba kepadaku." Goliat ini selalu berteriak-teriak dan berkata, "Aku akan menghabisinya. Aku akan menjadikan dia makanan burung-burung di udara. Ayo, siapa yang berani?" Suaranya yang besar itu menakutkan sekali, membuat raja dan seluruh tentara cemas dan ketakutan. Bukan hanya ketakutan, firman Tuhan katakan sangat ketakutan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka ketakutan, tidak ada satu pun yang berani bertanding melawan Goliat. Tidak ada yang berani bertanding. Firman Tuhan berkata, bertandinglah. Tapi umat itu tidak mau bertanding. Tidak ada yang berani. Mereka hanya sibuk mengatur barisan perang. Mereka hanya sibuk baris berbaris. Tidak mengadakan perlawanan. Apa yang dilakukan oleh Saul dan tentaranya? Hanya baris berbaris setiap hari. Apel. Orang Filistin pun di sana berbaris. Orang Israel pun di seberang sini berbaris. Setiap hari mereka berbaris. Dan setiap hari pula Goliat berteriak, menakut-nakuti mereka, menantang, menghina Allah Israel. Setiap hari, selama berapa hari ibu bapak? Berapa hari? Jangan nama bodoh, nak karo isahamu bibil muna. Ya mah, molo ala Islam, ya apa sudah kitab suci na. Oh ini cerita soal apa sih hafal kamu? 3 hari.
Mana belas aku. Una kolan habi jahai kamu terus sesuai kamu bibel. Ibu lagi foto kamu. Guru sekolah minggu, kamu mau masuk 3 hari. Itu drum ke guru sekolah. Halo, berapa hari? Lok masih tangkola lok. Oh, 40 hari. Bayangkan ibu bapak. Ayat 10 ono. Paltak doisi. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Dia bagi berbaris. Orang Israel berbaris, Filistin berbaris, berhadapan-hadapan. Dia bagi tampil Goliat mengancam. Ayo, gimana? Om sanggup? Oh, 40 hari. Saya rasa ini akan bertambah. Saya rasa ini akan menjadi 100 hari. Akan selama-lamanya kalau Daud tidak tampil. Ada tampil si Daud cukup 40 hari. Horas Daud. Isi Daud. Dia tidak seperti Daud ya. Amin memang mama. Iya. Ini bisa sampai 100 hari bahkan selama-lamanya kalau Daud tidak tampil. 40 hari. Begitu terus. Dia bagi Rosi Goliat. Arah. Isi jago isi. Nang ada mul Tuhanmu. Tang naik Tuhanmu. Moro nama itu suruh saya buat. Sahu beli. Kuliah lamun dipilum. Isi mana barang kamu? Woi. Bani turdi suruh. Bani turdi. Martabuli. Sisa umpe monggok. Tang barani. Songoni masih polisi biar-biari hitam. Daud Goliat menikmati permainan ini. Ini sudah menjadi makanannya. Dia bagi dia nikmati. Dia bagi dia menakut-nakuti dan tertawa terbahak-bahak. Songoni masih polisi menikmati ketakutan kita. Dia menakut-nakuti kita. Iblis puas ketika kita menjadi cemas dan takut. Iblis puas dan bahagia ketika kita menjadi cemas dan takut. Alai tabai masih polisi mirdo. Wasarana mama asa mirdo si polis. Taat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan tidak takut. Walaupun kamu terpuruk, kalau kita tetap berkata, aku diberkati Tuhan, iman mabasibulis mirdo. Wa mayro. Enong gila do haruang tahun ini kan? Ngasusah hidupnya hubay. Alay saya tongkos siya Tuhan ini kan? Bah, mirdo mau bah. Mamerang jemaat gereja itu susah dong bayin dulu, alay saya ngas rohana ini. Saya ngas rohana deh.
saya damai rohana terus. Saya tong berjuang minggu, tunggu saya berjuang tamiya. Habis nggak musuh saya dari zona yang disibulis. Tumpanglah rohana ini. Makanya itu semua di istana kerajaan iblis. Hati-hati dengan jemaat GBDJ itu Simaribu. Hati-hati kita tuh. Hati-hati dengan jemaat GBDJ itu Simaribu. Bukabe binai tong prosea Tuhan lainnya. Nampe gulang sahihna. Alay saya itu kulit mana prosea bahwa mana ngenalun. Ngiri polisi. Alay si gulia tentang birdo. Merasa diri mana. Ala dangadong naol mahal. Jadi ketika mereka semua ketakutan tidak ada yang mau bertanding, tampillah seorang yang bernama Daud dan dia mau bertanding. Dan bagaimanakah dia melakukan pertandingan itu? Yang pertama, bagaimanakah kita melakukan pertandingan melawan iblis merebut hidup yang kekal? Yang pertama adalah Ibrani 10 ayat 23 tadi. Ini saya ulang lagi, ini ayat Ibrani 10 ayat 23. Ini nanti kita hubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Teguh berpegang lewat perkataan, ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut membuat iblis mirdong. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Apa yang pertama yang dilakukan oleh Daud? Ini dengan lantangnya Daud berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang tantang itu. Hari ini juga dengan yakin dia berkata tanpa ragu-ragu, padahal badannya kecil, met-met do herak ataletek, ya kan? Dia terdamu ataletek, mini manusia ini betul, geleng. Tapi dia dengan yakin berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Oh, haleluya. Oh lala, onggo ubun-ubun di sigulian magbigiyon, anang mabutok. Sa ibo to lumaronan na sigulian kan? Dan mayatmu dan mayat tentaramu akan kuberikan kepada burung-burung. Waduh, tidak ragu dia. Sa ibo to bahwa bangsa Israel punya Allah. Itulah hebatnya si Daud. Berbeda dengan orang Israel yang hanya tahu baris berbaris. Baris berbaris ini rapi, teratur, tersusun. Jadi orang doa Kristen soal Israelon, orang baris berbaris iboto. Dan ada pertandingan iman. Berbaris-berbaris kan hidupnya rapi. Dungo, mangan, lauk karejo, mula, tidur siang, mangan, murung, dungo, lauk karejo, mangan, teratur terus.
bagaimana si Esther salah satu umat Tuhan yang memiliki pertandingan iman. Bertanding dia dengan iblis dengan puasa 3 hari 3 malam. Alaimul ala Israelun berbaris terus setahun. Obat dua garis baru bubar. Jangan tindakan. Dangon dulu aja. Biar dulu aja. Alain mau silau dan biar dulu aja. Gudang doa Kristen. Dan isok masuk tumoro kita sudah kan dulu aja. Amin. Di luaran biar dulu aja. Biar dulu aja melayani Tuhan. Minggu pe biar dulu aja. Takutlah dulu aja biar mau hebenna. Shalom. Om langsung memiliki pertandingan iman. Hanya rapi, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur. Seperti apa terus? Berbaris terus tiap hari. Habis si Golia di sana. Wah. Mau si Golia, kamu si Daud, kamu berbaris. Masuk pertandingan. Dia memiliki pertandingan iman. Dia mau capek untuk Tuhannya. Amin. Jadi minggu kita biar dosa. Minggu kita biar keluar heaven ongkos. Biar keluar heaven balik durung. Biar keluar heaven balik uang Natal. Biar keluar heaven dan lain-lain. Baca kamu di sini. Jangan dong pertandingan di mana? Akibatnya, akibatnya jol masih somoni orang nama biar igoluna. Somon si Saul dohok ala Israel orang nama biar obat buari terus biar. Boy ida biar si polisi obat buari terus orang nama biar. Ayo hama orang berbaris terus. Jadi coba naswadon pertandingan di mana orang nama biar main di Portillo. Bagainya dia kemudian. Maaf saudaraku, kadang rotu hatai pos-posi nama Jamila, iya kan? Mengajar, terjadi kelakuan, unang dibubur terus, susu. Nah, yang pertama, dalam mengadakan pertandingan iman yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada pengharapan. Kata-kata kita dalam hidup ini harus kata-kata iman. Ya, kata-kata yang tidak berlawanan dengan pengharapan yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Jangan lagi kata-kata kita berlawanan dengan iman, tetapi dukunglah pengharapan itu supaya terjadi. Namanya pengharapan kan belum terjadi. Jadi supaya pengharapan itu terjadi, dukunglah supaya terjadi dengan kata-kata. Seperti Daud berkata-kata, Tuhan akan menyerahkan engkau ke tanganku. Aku akan memenggal kepalamu, bangkaimu, mayatmu dan mayat tentaramu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Karena Tuhan Allahku, aku mendatangi kamu bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, tetapi dengan nama Tuhan semesta alam, supaya seluruh dunia tahu aku dan bangsaku punya Allah. Itulah yang akan kita katakan.
ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kesusahan, katakan kata-kata iman, dorong hatimu supaya jangan sampai down, jangan mau lagi diperbudak oleh Goliat yang kerjanya hanya menakut-nakuti, tetapi lawan ketakutanmu dengan memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kata-kata pengharapan. Haleluya. Yang kedua, Daud bertindak, berperang. Yang kedua, mari bertindak. Bertindaklah, bertindaklah, bertindaklah lewat ibadah, doa dan pelayanan. Amin. Dan perbuatan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita bangkit berdiri, waktu kita sangat terjepit. Kita menyanyi. Haleluya. 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 Kau gagal jalan di lautan, mana air di padang gurun yang